Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Abdurrahman, NIM D1A021321, kelas I1 Hukum Tata Negara, Prodi Ilmu Hukum. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelembagaan negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Lembaga-lembaga negara terdiri dari salah satunya yaitu MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Dan yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas DPR: menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang selanjutnya adalah DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebelumnya, 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Ada juga tugas DPD. Sebagai sebuah lembaga negara di bawah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPD tentu memiliki tugas untuk membantu menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Hal tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat daerah tersebut. Dan lembaga yang selanjutnya adalah Presiden. Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UUU atau undang-undang. Dan yang selanjutnya adalah MA.
MA atau Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tugas MA adalah sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam menerapkan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Fungsi MK: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang selanjutnya adalah BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Tugas BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau yang kerap disingkat BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.